Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua di tempat ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bermajlis ilmu, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, man yuridillahu bi khairan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang menuntut ilmu berderajat-derajat. Orang-orang yang punya ilmu berderajat-derajat. Artinya di sini seseorang tidak bisa meningkatkan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ilmu yang diamalkannya. Begitu pula Rasulullah mengatakan, ya, sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita kebenaran, mengajarkan kita Islam yang sempurna, mengajarkan kita jalan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada tafsir surat Al-Alaq dan sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama, ya. Ya. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah, ya, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, dari ayat ini, ya, memberikan faedah kepada kita semua bahwasanya menunjukkan pentingnya di dalam agama Islam ini kita untuk menuntut ilmu, ya, untuk menuntut ilmu, baik dari hal membaca ataupun hal menulis, ya. Apalagi kalau kita lihat bahwasanya makna, ya, dari wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran apa? Al-Quran maknanya apa? Bacaan. Ya, maknanya adalah bacaan. Dan ayat yang tadi pertama kali, kata yang pertama kali turun apa? Iqra, bacalah. Seolah-olah memerintahkan kepada kita semua untuk apa? Selalu menuntut ilmu. Ya, selalu menuntut ilmu. Kan gitu. Jadi kita katakan kembali lagi bahwasanya ayat yang pertama ini, bahkan kata yang pertama kali, ya, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali pula turun, ya, memerintahkan kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Ya. Ini menunjukkan apa? Pentingnya perkara tersebut di dalam agama Islam. Sehingga wahyu yang pertama kali turun apa? Iqra, bacalah. Kan gitu. Lalu kemudian juga semakin tinggi derajat ilmu tersebut, maka semakin tinggi pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat ini pula mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kan gitu. Artinya kita pada waktu itu dituntut untuk belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Nah, tadi kita katakan semakin tinggi ilmu yang derajat ilmu yang kita pelajari, maka semakin tinggi pula pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya apa? Antara ilmu agama dengan ilmu dunia.
Ya, walaupun kita katakan kalau ada seseorang yang menuntut ilmu tentang perkara dunia, ya, maka dia pun akan tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jikalau diniatkan karena Allah. Tetapi akan lebih besar lagi pahalanya jikalau apa? Dia menuntut ilmu agama. Kan gitu. Niatnya pula karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan semakin besar. Maka kita katakan kembali, ya, semakin tinggi derajat ilmu yang kita pelajari, maka semakin tinggi pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi contohnya adalah apa? Antara ilmu agama dengan ilmu dunia, maka pahala yang lebih besar adalah ilmu agama. Ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya, maka pahala yang apa? Pahala dari mempelajari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala ini semakin besar. Jelas ya? Jelas? Nah, seperti itu. Lalu kemudian juga kita dapatkan faedah dari ayat tersebut, menunjukkan di dalam agama ini tidak ada tempat untuk perasaan dan juga apa? Khayalan. Artinya apa? Islam ini dibangun di atas suatu ilmu. Ya, di atas suatu dalil. Tidak ada nama perasaan. Kayaknya untuk mengamalkan ini perasaan saya lebih bagus seperti ini. Ya. Kayaknya untuk mengamalkan ini mendapatkan derajat yang tinggi seperti ini, perasaan saya harus seperti ini. Enggak ada dalam Islam. Ya. Tidak pula dengan khayalan, tidak pula dengan apa? Mimpi. Ya, mimpi seseorang. Dia bertemu ini dan sebagainya, lalu kemudian apa? Oh, akhirnya dari mimpinya dia amalkan begini. Tidak ada. Ya. Di dalam Islam apa? Qala Allah, qala Rasulullah. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, harus benar-benar dibangun suatu ilmu. Kayak Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak kalian kepada Allah ala basiratin, di atas suatu ilmu, di atas hujah yang nyata. Ana wa man ittaba'ani, dan inilah jalanku serta jalan orang-orang yang mengikutiku di atas suatu kebenaran. Kan gitu? Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, fa'tu burhanakum in kuntum shadiqin. Kan gitu? Ya. Jikalau kalian benar-benar merasa diri kalian berada di atas suatu kebenaran, maka datangkan bukti-bukti kalian. Kan gitu. Orang Yahudi mengklaim diri mereka sebagai orang yang paling benar. Orang Nasrani mengatakan diri mereka sebagai orang yang paling benar. Agama-agama lainnya pun mengatakan diri mereka yang paling benar. Ahlul bid'ah pun juga mengatakan diri mereka yang paling benar. Nah, Allah katakan fa'tu burhanakum, maka datangkan dalil kalian. Ya kan gitu. Datangkan hujah kalian apabila kalian benar-benar di atas suatu kebenaran. Nah, ini menunjukkan Islam apa? Tidak dibangun di atas suatu perasaan, tidak dibangun di atas suatu khayalan ataupun mimpi dan lain sebagainya, tetapi benar-benar dibangun di atas suatu ilmu. Ya, ilmu tersebut apa? Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian tadi kita katakan ayat pertama ini juga apa? Lihat dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan, bacalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Artinya apa? Pada waktu itu kita dituntut untuk mempelajari ilmu yang dapat mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu? Ya. Kita menuntut ilmu yang dapat apa? Mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya membuat kita pun tunduk kepada Allah. Kan gitu ya? Itu kenapa Allah katakan Iqra, bacalah. Ya, dengan kalian berilmu, kalian akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kalian pun akan tunduk kepada Allah. Kan gitu? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa kata Allah? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling tunduk, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah siapa?
Para ulama, gitu kan? Karena mereka sudah membaca begitu banyak kitab, membaca begitu banyak dalil-dalil tentang Allah dan Rasulnya, semakin banyak ilmu yang mereka pelajari, semakin mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang diharapkan dari ilmu yang kita pelajari. Jelas ya? Ya? Nah itu. Tetapi kalau maaf ngomongnya, ada orang belajar, ada orang menuntut ilmu, tapi malah tidak membuatnya semakin takut kepada Allah, ini malah bahaya nih. Ya? Jelas hilang keberkahan dari ilmu tersebut. Karena maksud dari suatu ilmu adalah apa? Khasyatullah, takut kepada Allah. Tapi kita katakan ya Pak, berapa banyak orang-orang di luar sana yang dia mempelajari ilmu agama Islam, dia mempelajari Al-Quranul Karim, malah sebaliknya dia membangkang terhadap agama Islam dan bahkan dia berusaha untuk memporak-porandakan hukum Islam. Kan gitu. Ya, sudah kita berikan contohnya dari kaum-kaum liberal, kan seperti itu. Mereka belajar ini dan sebagainya, tapi untuk hanya apa? Menghancurkan agama Islam. Maka ini gak ada gunanya, ilmunya gak berkah. Kita katakan kalau hanya ilmu itu hanya sekedar ilmu saja Pak, ya, kalau ilmu itu hanya sekedar ilmu saja tanpa ada pengamalan, dan dengan ilmu itu saja tanpa ada pengamalannya saja, dan itu membuat seseorang untuk akan menjadi mulia, maka kita katakan ya, ada makhluk yang lebih terkutuk dan dia mempunyai siapa itu? Iblis. Kan gitu ya. Iblis apa Pak? Tahu tentang Nabi Adam, tahu tentang Nabi ini, tahu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dilewatin semua tuh. Ya, tahu tentang syariat-syariat yang dibawa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, tahu tuh mereka. Tahu tuh iblis. Dan berpikir juga bagaimana cara memalingkan manusia dari syariat yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi melewati tahap-tahap itu semua. Tapi tahu ilmu tersebut, lalu kemudian apa? Tidak membuat dia takut kepada Allah, malah membangkang kepada Allah. Maka tadi Pak, ya, kita katakan kalau ilmu itu ya tanpa ada pengamalannya bisa menjadikan seorang itu mulia, maka iblis itu harusnya menjadi makhluk yang mulia. Tapi kenyataannya iblis ya, walaupun dengan ilmunya tidak menjadikan dia makhluk mulia, malah sebaliknya menjadikan dia makhluk terkutuk. Karena apa? Ilmu yang telah dia ketahui itu tidak diamalkan, tidak membuatnya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuatnya tunduk kepada Allah, tidak membuatnya meredamkan hasadnya kepada manusia, tidak membuatnya meredamkan dendamnya kepada manusia. Kan gitu. Ya Pak ya. Nah, ini kita katakan seharusnya ilmu yang kita pelajari selama ini membuat kita takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena tadi ya, kita diminta untuk mengenal Allah dengan menuntut ilmu, baca ya, kenali Allah, maka kemudian engkau pun akan tunduk kepada Allah. Kan seperti itu. Nah, di sini pula ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa? Ayat-ayatnya. Ya Pak. Ya, dari ayat-ayatnya. Baik itu ayat Qur'aniyah, ya, baik itu ayat-ayat Qur'aniyah yang mengenalkan kepada kita, kalau kita baca ayat-ayat di dalam Al-Quran, ayat-ayat Qur'aniyah maksudnya apa? Ayat-ayat di dalam Al-Quran, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah jelaskan Allah begini, Allah jelaskan Allah begini, Allah jelaskan Allah menciptakan ini, itu dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya apa? Seluruh alam ini semuanya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah berfirman, apa kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihi. Ya, langit-langit 7 dan juga bumi beserta isinya semuanya
bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Dan tidak ada satupun kecuali mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian tidak mengetahui bagaimana mereka bertasbih. Matahari bertasbih, bulan bertasbih. Apa lagi? Bintang-bintang bertasbih. Ya, awan bertasbih. Ya, air bertasbih, pepohonan bertasbih. Kan gitu. Binatang-binatang bertasbih. Cuman apa? Manusia dan kalangan jin saja yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, Pak. Ya. Semua apa yang ada di alam ini semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Hanya manusia dan jin saja yang apa? Yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah beritahukan, ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala beritahukan bagaimana keagungannya di dalam Al-Qur'an tersebut. Ya, bagaimana keagungan Allah, kemuliaan Allah, ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, tadi kita katakan apa? Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an tersebut agar kita pelajari dalam Al-Qur'an, lalu kemudian kita mengenal Allah, lalu kemudian apa? Tunduk kepada Allah, kan gitu tujuannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihat dalam surat Muhammad 19, ya. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illahu. Ya. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan cara yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir lidzambik. Baru kemudian kata Allah apa? Dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa. Kan gitu. Jadi kita di sini apa? Fa'lam dari katanya. Fa'lam, ketahuilah olehmu, pelajarilah olehmu, bacalah olehmu, gitu seperti itu. Kenalilah olehmu bahwasanya apa? Tiada Tuhan, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan cara yang benar, dengan sebenar-benarnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau engkau sudah seperti itu, sudah benar-benar kenal Allah, ya, dengan mentauhidkan Allah, maka selanjutnya apa? Wastaghfir lidzambik. Tunduk engkau kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, bertobat dari segala apa? Kemaksiatan-kemaksiatan yang telah engkau lakukan. Kan seperti itu. Ya, Pak ya? Nah. Itu kita katakan apa? Ayat-ayat Qur'aniyahnya. Ya, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat Qur'aniyah. Dan yang kedua juga mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Ayat-ayat kauniyahnya. Ya, lewat ayat-ayat kauniyahnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala, lihat, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apa? Penciptaan langit dan bumi. Ya. Di mana Allah katakan la khalqus samawati wal ard. Ya. Akbaru indallah min khalqin nas. Ya. La khalqus samawati wal ard, penciptaan langit-langit dan bumi ini lebih besar perkaranya, ya, dibandingkan apa? Penciptaan manusia. Ya. Dibandingkan penciptaan manusia. Ini agar apa manusia? Sadar diri. Ya, sadar diri. Dan Allah katakan apa? Menciptakan langit-langit dan bumi dengan begitu mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitakan kepada kita apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat kepada unta bagaimana diciptakan? Ini kan ayat-ayat Qur'aniyah. Apa unta dengan begitu banyak fungsinya kan untuk manusia, kan gitu saudara ya. Nah, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya. Lalu kemudian apa? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya, tidakkah kalian memperhatikan kepada langit bagaimana diangkat? Ya, berada di langit bergantungan seperti itu tanpa ada tiangnya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Enggak perhatikan kepada apa? Gunung-gunung bagaimana ditancapkan. Kan gitu. Nah, ini kita semua diminta untuk melihat itu semua. Allah katakan a'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Apakah, ya, penciptaan kalian ini lebih sulit dibandingkan penciptaan
langit-langit dan pembangunannya. Tentu langit-langit dan pembangunannya. Tapi semua itu bagi Allah Subhanahu wa taala begitu mudah. Nah, ketika kita melihat, Masya Allah, Allah menciptakan ini, Allah menciptakan ini, Allah menciptakan ini, kan seperti itu, maka seharusnya pada itu kita pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak? Hah? Kan gitu. Kalau kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahnya menciptakan langit-langit yang begitu besarnya, ya, menciptakan bintang-bintang yang begitu besarnya dengan begitu banyaknya di satu langit, Pak. Kita tahu satu bintang itu sama seperti satu galaksi, kan gitu, Pak ya. Matahari adalah bagian dari bintang-bintang yang lainnya, kan gitu. Ya, di matahari sendiri ada beberapa planet. Bumi bagian dari apa? Galaksi Bima Sakti. Kan gitu. Berarti apa? Di bintang-bintang yang lain pun juga ada galaksinya. Namun itu semua berada di apa? Berada di satu naungan langit. Belum ada naungan langit kedua, langit ketiga, yang keempat, yang semuanya lebih besar dibandingkan langit yang pertama ini. Itu semua gampang, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka seharusnya manusia tunduk kepada Allah, menyandarkan segala perkaranya kepada Allah. Kan gitu, Pak ya? Ya, Pak. Namun kenyataan sekarang kita nggak seperti itu. Ya, Pak. Ada orang pengen haji berpikir, kayaknya saya nggak bakal bisa haji. Nggak bakal bisa umroh. Gaji saya nggak nyampe. Dia lupa bahwasanya dia ada apa? Penciptanya. Ada Allah yang menciptakan seluruh langit-langit ini dengan mudahnya. Ada Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan rezekinya dari jalan yang tidak diduga. Sehingga akhirnya apa? Ketika dia berpikir, mau haji umroh itu gaji saya kayaknya nggak nyampe. Mau saya kerja bertahun-tahun juga nggak bakal tuh saya bisa haji dan umroh. Akhirnya pada itu karena dia nggak benar-benar menyandarkan segala perkaranya kepada Allah, malas untuk berdoa. Ya kan gitu, Pak. Tapi orang-orang yang beriman tahu, jangankan perkara yang seperti ini, jangankan hanya sekedar meminta apa? Untuk rumah yang begitu besar, untuk pergi haji, untuk pergi umrah, seperti itu kan gitu. Langit, penciptaan langit, bumi dan sebagainya saja itu begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pada itu enggak minta saja kepada Allah? Kenapa dia harus menyandarkan keinginannya dengan apa? Dengan perkara-perkara dunia, dengan gajinya. Dengan apa? Menyandarkan ininya dengan apa? Perusahaannya, kantornya. Enggak. Sandarkan segala harapannya hanya kepada Allah. Kan gitu. Maka enggak heran kalau orang-orang yang beriman itu banyak berdoa. Yang malas berdoa itu adalah apa? Orang-orang yang enggak percaya atau enggak sadar dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kurang kenal dengan Allah. Hanya sekedar Allah, oh iya Allah. Tapi dia kenal dengan Allah. Kan gitu. Ya? Paham ngomongnya? Jadi orang-orang di sana yang jarang minta kepada Allah, malas berdoa kepada Allah. Ya malas untuk mengangkat tangannya ke Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nah, tadi. Karena segala perkaranya dia sandarkan dengan apa? Perkara-perkara yang ada di sekitarnya saja. Mau pergi ke sini? Oh, nyandarin ke gajinya. Nyandarin ke kantornya. Nyandarin ke ini dan sebagainya. Harusnya segala sesuatunya disandarkan kepada Allah. Terus ya? Seperti itu. Nah, ini kalau orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik dari apa? Ayat-ayat Qur'aniyahnya maupun ayat-ayat kauniyahnya ya. Dan apalagi juga Allah Subhanahu wa taala lihat beritahukan kepada kita tentang ayat kauniyahnya di mana Allah katakan, ya, kenapa kita enggak memperhatikan diri kita sendiri? Kita enggak usah jauh-jauh melihat langit ini dan sebagainya. Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Kita jarang, ya Pak, jarang sekali mentadaburi diri kita, mentadaburi tangan kita, Masya Allah.
begitu dahsyatnya, semua tertutupi dengan kulit. Padahal kalau cuma sekedar di black, darahnya bercucuran. Ya, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, harusnya kita tadaburi. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan seperti ini dengan mudahnya, apalagi maaf ngomongnya hanya untuk ini, itu dan lain sebagainya. Nah, kepada itu dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak ya? Nah, lalu kemudian juga ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita semua apa? Bahwasanya manusia ini tercipta dari apa? Dari air yang hina. Ya, dari air sperma. Lalu kemudian menjadi segumpal darah. Kan gitu. Hina gak ini? Hina. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala angkat kemuliaan mereka. Allah ciptakan dari air yang hina tersebut lalu kemudian menjadi segumpal darah, lalu kemudian apa? Menjadi makhluk yang sempurna. Tadi kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang begitu sempurna. Nah, bentuk fisik yang sempurna dibarengi lagi dengan apa? Dibarengi dengan ilmu yang baik pula, sehingga tambah lagi kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar gak Pak? Benar gak? Makanya surat Al-Alaq ini nanti berbarengan dengan surat apa setelah? Surat apa? At-Tin. Kan gitu. Ya, surat At-Tin itu membahas tentang apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia dalam bentuk fisiknya. Kan gitu. Setelahnya apa? Surat Al-Alaq yang membahas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan apa dalam bentuk apa? Ilmu. Sehingga sempurnalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tersebut. Nah, seharusnya dengan kenikmatan yang Allah berikan begitu besar kepada manusia, harusnya manusia apa? Bersyukur. Tapi kenyataannya sedikit sekali orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali orang-orang yang memenuhi unsur syukur. Apa 3 unsur syukur? Masya Allah, udah berulang-ulang kita ya. Insya Allah. Ya, Ustaz, saya buka dulu lembaran-lembaran ketiganya. Ya, itu. Apa unsur syukur pertama? Yaitu menjandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah. Apapun kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, ilmu, fisik, harta, jabatan, ya anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, kan gitu, harta, kendaraan, semuanya itu apa? Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah berpikir apa? Oh, saya ini hebat. Bukan Anda yang hebat, tetapi Allah yang maha hebat. Dan bahkan jangan pernah juga berpikir menyombongkan diri dengan apa? Amalan-amalan antum. Kan gitu seperti itu. Saya hebat, saya sholat subuh, Masya Allah, sholat berjamaah. Saya hebat, dia cuma baca 2 ayat, saya 2 juz dalam sehari. Jangan pernah menyadari seperti itu. Kita katakan, saya bisa seperti ini bukan karena saya yang hebat, tapi apa? Allah yang maha hebat, karena Allah telah memberikan hidayah kepada saya sehingga memudahkan saya untuk apa? Sholat berjamaah, sholat subuh, membaca Al-Quran, zikir pagi dan petang. Kan gitu. Ya Pak? Nah, itu menyandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah. Unsur yang keduanya apa? Mengikrarkan dengan lisannya. Dia ucapkan Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Lalu kemudian apa? Berzikir dan lainnya. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikan kekuatan kepadaku ya Allah untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah atas kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Kan gitu. Doa. Ya Pak. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Doa pada. Ikrarkan dengan lisan kita. Lalu kemudian apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badannya dan juga hartanya.
Nah, 3 unsur ini harus ada pada diri seorang sehingga menjadikan dia sebagai pribadi yang bersyukur kepada Allah. Hilang salah satunya, maka hilang pula apa? Sifat syukur yang melekat pada dirinya. Jelas ya? 3 unsur tersebut harus ada. Nah, tadi kita katakan Allah sudah memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita semua. Dari tubuh yang baik, lalu kemudian apa? Ilmu yang tinggi. Maka harusnya tadi semua unsur-unsur tadi semua harus kita penuhi sebagai apa? Sebagai perkara yang akan menjadikan kita bersyukur kepada Allah atau pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga faedah ya, bahwasanya Al-Qur'an, faedah juga ya. Al-Qur'an ini sudah menjelaskan ya. Ya, Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwasanya manusia itu tercipta dari apa? Segumpal darah. Dan juga bahkan perkara-perkara yang lainnya Allah jelaskan 1400 tahun yang lalu. Ya. Ketika manusia belum ada yang berbicara mengenai hal tersebut, Al-Quran sudah berbicara. Barulah ketika apa? Kemajuan teknologi dan lain sebagainya, baru kemudian manusia bisa mengetahui dan teknologi tersebut, baru tahu sekarang, oh ternyata manusia itu tercipta dari apa? Segumpal darah tadi. Oh, tapi ingat Pak, ya, Al-Quran itu kitab suci, bukan buku sains. Ya, Al-Quran itu kitab suci dan bukan buku sains, bukan buku ilmu pengetahuan, bukan. Jadi jangan maksudnya mencari-cari dalam Al-Quran untuk apa? Pengetahuan-pengetahuan yang detail. Karena apa? Ada hal-hal di dalam Al-Quran yang tidak bisa disampaikan dan digapai oleh akal kita maupun apa? Peralatan-peralatan di dunia ini. Kalau tadi lihat 1400 tahun lalu ketika Allah berbicara mengenai segumpal darah, akhirnya apa? Setelah sekarang bisa dicerna. Kan gitu. Dulu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Muhammad SAW yang pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, di mana orang-orang pada waktu itu mengingkarinya, tapi dengan kemajuan zaman, adanya teknologi, ternyata bisa toh, gitu ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu naik kapal apa, naik pesawat apa? Pesawat jet. Bukan pesawat biasa ya, pesawat jet. Kalau perlu pakai pesawat tempur, kan seperti itu. Lebih cepat lagi kan gitu. Ya kan baru proses. Tapi ada hal-hal yang tidak akan bisa digapai oleh manusia. Apa itu? Malaikat, jin, ruh. Tidak akan bisa. Mau nanti ada gimana pun ya, mau ada peralatan itu nggak bakal kesentuh dengan apa? Peralatan atau teknologi manusia. Karena apa? Itu adalah perkara-perkara yang gaib. Surga, neraka, alam kubur. Mau gimana pun nanti buat teknologinya, mana nih alam barzahnya ya? Kan gitu. Bahkan sekarang pun kita dapatkan ada orang yang dimakan hiu, mana alam barzahnya? Disiksa gak di dalam kuburnya? Dimakan hiu sampai habis, Pak. Apa jangan-jangan alam barzahnya dalam perut hiu tersebut? Ya kan? Gak bisa digapai oleh apa? Jadi kita katakan ya, seperti itu. Jadi Al-Quran itu kitab suci, bukan buku sains ataupun ilmu pengetahuan. Naam, barakallahu fikum. Lalu kemudian selanjutnya ayat ketiga dan keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Masya Allah, Pak. Di sini juga Masya Allah ya, menunjukkan kepada kita semua pentingnya apa? Tulis menulis. Ya, di mana Allah katakan di sini apa? Alladzi 'allama bil qalam. Ya, yang telah mengajarkan kepada manusia dengan apa? Nah, dengan perantaraan kolam, yaitu pena. Masya Allah. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwasanya apa? Kata beliau, ilmu itu ada kalanya di hati, ada kalanya di lisan, dan ada kalanya di tulisan.
tulisan ilmu. Dan gitu. Adapun kalau ilmu tersebut ya ada pada tulisan, maka dia pasti akan mencakup ilmu yang ada dalam hati dan lisan tersebut. Artinya kalau ada seseorang yang menguasai ilmu, ya lalu kemudian dia bisa menuliskannya seperti itu, maka pasti pula dia ilmunya kuat di dalam hatinya, kuat pula dalam lisannya, dan kuat juga dalam tulisannya. Tapi nggak sebaliknya. Maksudnya apa? Ada orang-orang yang Masya Allah ilmunya bisa disampaikan oleh dia, tapi dia nggak bisa mencatatnya dan tidak bisa menuliskannya. Paham maksudnya Pak? Ya sampai sini. Ya. Jadi kalau ada di antara antum Masya Allah bisa menulis gitu ya dan sebagainya, secara otomatis ketika antum bisa menuliskan ilmu tersebut, otomatis antum pun juga mampu untuk menyampaikannya dan mampu pula untuk dicerna dengan akal antum gitu kan. Tapi lihat ada orang-orang yang bisa mencerna dengan akalnya, belum tentu dia bisa menyampaikannya. Belum tentu dia bisa menuliskannya. Atau ada orang yang bisa menyampaikannya dan juga mencernanya, belum tentu dia bisa menuliskannya. Tapi orang yang bisa menuliskannya, secara otomatis dia bisa menyampaikannya kepada manusia dan juga bisa dicerna oleh akalnya, oleh hatinya. Makanya kita penting untuk mengasah diri kita untuk menulis, Pak. Ya, Masya Allah. Makanya di sini antum Masya Allah. Ya, nulis. Masya Allah. Kan itu bagus ya. Bagus. Dan Masya Allah ada asar gitu kan. Ada asar yang memberitakan kita untuk seperti itu. Apa? Kata Anas bin Malik. Beliau katakan apa? Qayyidul ilma bil kitabah. Ya. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Makanya kita diperintahkan Masya Allah nulis. Karena apa? Nanti akal kita ketika menulis tersebut nanti terbiasa nih Pak. Ya, bahkan terbiasa untuk meletakkan poin-poinnya. Tek. Yang awalnya, nah kita gini ya, kita gak usah jauh-jauh deh. Kita belajar waktu SD ya Pak. Belajar kita nulis masih berantakan. Naik kelas mulai bagus. Naik kelas lagi mulai rapi. Naik tingkat lagi bisa menjelaskan poin-poinnya, poin 1, poin 2, poin 3. Naik kok tingkat tingkat yang lebih tinggi lagi, lebih jelas lagi kan. Bahkan ada hal-hal yang tersirat saja bisa diambil, bisa dicatat olehnya. Karena apa? Otaknya mulai terbiasa dengan menulis tersebut. Nah ini pentingnya menulis suatu faedah. Jadi ketika majelis ilmu tulis seperti itu. Atau nggak apa-apa antum dengarkan sekarang. Oke, kalau misal antum Ustaz, afwan kayaknya saya punya hafalan seperti Imam Bukhari deh. Misal gitu kan. Saya husnuzon antum seperti itu gitu ya. Kayaknya Ustaz saya punya hafalan seperti Imam Bukhari. Oke, taib, Masya Allah. Hari ini kayaknya saya dengerin dulu Ustaz. Nanti sampai rumah saya catat. Ya, poin-poinnya begini. Lihatlah ketika antum mencatat poin-poin tersebut akan masuk ke dalam pikiran antum. Ternyata antum bisa mendapatkan poin-poin yang lainnya yang mungkin tidak dijelaskan oleh ustadznya. Itulah kenapa para ulama walaupun mereka punya kecerdasan yang begitu dahsyat, punya hafalan yang begitu kuat, tapi sampai rumah dicatat sama mereka, bukan hanya sekedar murojaah, bukan, ditulis. Ya, karena apa? Nanti dengan tulisan tersebut, ya akan menguatkan hafalannya. Lalu kemudian dia akan fokus terhadap poin-poinnya. Ya, supaya. Nah, ini nanti kita akan bahas nih. Jadi faedah-faedah dari menulis dari tadi ya ayat yang alladzi 'allama bil qalam. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan dengan qalam, pena. Itu perantaraan kalam. Apa faedah-faedahnya? Pertama tadi kita katakan faedah orang menulis. Ya, pertama menguatkan hafalannya. Makanya dulu Imam Syafi'i itu kuat, Masya Allah. Tadi saya katakan antum kayak seperti Imam Syafi'i kayaknya gitu, seperti itu ya. Imam Syafi'i seperti itu. Dengar